Tifonesia Garuda Japan bikin dunia takjub meski kalah 3-0 dari Jepang, rating TV pecah rekor, skuad Garuda tetap lolos ke round 4. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Osaka, Jepang, CNN Indonesia Style Selasa, 10 Juni 2025. Malam yang membekas dalam sejarah sepak bola Asia tak hanya datang dari hasil pertandingan, melainkan dari semangat dan jiwa kesatuan para pendukung. Suara takbir, tabuhan genderang, koreografi raksasa, dan semangat tak kenal lelah pendukung Indonesia mewarnai langit malam Osaka pada laga pamungkas ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Jepang dan timnas Indonesia. Malam waktu setempat. Meski skuad Garuda harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 3-0 di babak pertama, dunia justru terpukau oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar skor. Semangat yang tak padam dari supporter Indonesia. Koreografi Tifonesia Garuda Japan yang menampilkan lukisan kolosal Garuda emas bersanding dengan bunga sakura raksasa menjadi pusat perhatian dan menyulut pujian dari seluruh penjuru dunia. Laga yang berlangsung di Suita City Football Stadium, Osaka, itu berhasil mencatatkan rating siaran langsung tertinggi untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia non-final. Bahkan di Jepang, pertandingan ini menyalip acara nasional populer dan menjadi trending topik nomor 1 di media sosial selama lebih dari 12 jam, menandakan besarnya atensi publik terhadap laga ini. Bukan hanya karena kualitas permainan, tetapi juga karena kehadiran supporter Indonesia yang mengubah suasana menjadi festival sepak bola dan budaya. Tifonesia yang mengguncang Jepang. Sejak 2 jam sebelum pertandingan dimulai, Tribun Selatan Stadion telah penuh sesak oleh ribuan supporter Indonesia yang datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka mengenakan kostum merah putih, mengecat wajah, dan membawa atribut khas budaya tanah air. Dari reok, ondel-ondel, hingga miniatur kapal finisi, seluruh identitas Nusantara dibawa ke Jepang. Namun puncaknya datang ketika koreografi raksasa dibentangkan. Koreografi Tifonesia bertajuk Garuda and Sakura, Persahabatan Asia yang Kuat, memadukan simbol Garuda emas mengepakkan sayapnya dengan kelopak bunga sakura emas yang mengelilinginya. Visual yang begitu megah ini membuat kamera siaran resmi berulang kali menyorot Tribun Indonesia. Bahkan penyiar utama TV Jepang, NHK, menyebutnya sebagai the best cultural fusion tifo in football history. Kami terkejut. Kami tidak menyangka dukungan seindah dan sekreatif ini datang dari tim yang bukan unggulan. Tapi justru disitulah keindahannya. Mereka datang bukan hanya untuk menang, tapi untuk meninggalkan warisan budaya, ujar Hiroshi Tanaka, komentator sepak bola Jepang yang juga mantan pemain Gamba Osaka. Timnas Indonesia memang tak mampu membendung gelombang serangan Jepang di bab pertama. Kaoru Mitoma dan Takumi Minamino tampil dominan dan cepat dalam transisi. Namun, meski tertinggal 3-0 hingga turun minum, skuad Garuda tidak menyerah. Pelatih Patrick Kluivert melakukan rotasi masif di babak kedua, memberi kesempatan kepada seluruh lapisan pemain untuk mencicipi atmosfer laga besar di level Asia Elite. Kami memang kalah, tapi ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang pembelajaran, pengalaman, dan membangun mentalitas global. Semua pemain yang diturunkan malam ini mendapat pelajaran penting yang tidak akan mereka temui di latihan, ujar Kluivert seusai pertandingan. Kluivert bahkan memuji kontribusi para supporter. Saya pernah bermain di banyak stadion besar di Eropa, tapi atmosfer yang dibawa pendukung Indonesia di Osaka malam ini tidak kalah dari supporter Belanda atau Argentina. Mereka membuat saya merinding, imbuhnya. Lolos ke round 4, Indonesia masih di jalur Piala Dunia. Kekalahan dari Jepang tak menggoyahkan posisi Indonesia di klasemen akhir Grup C untuk lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini sejarah. Untuk pertama kalinya sejak reformasi sistem kualifikasi, Indonesia tembus ke ronde 4. Ini hasil dari kerja keras, strategi matang, dan tentu saja doa dari seluruh rakyat Indonesia, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang hadir langsung di Osaka. Permintaan jadi tuan rumah round 4, AFC pertimbangkan serius. Kabar gembira lain datang dari internal AFC. Federasi Sepak Bola Asia dikabarkan tengah mempertimbangkan serius proposal PSSI untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah fase grup di ronde keempat. Bila disetujui, ini akan menjadi momentum emas tidak hanya untuk timnas, tapi juga untuk diplomasi olahraga Indonesia.
Dengan stadion seperti GBK, JIS, dan kapasitas supporter yang luar biasa, AFC tidak punya alasan untuk menolak. Apalagi dukungan supporter Indonesia telah menjadi magnet tersendiri bagi pemasaran dan promosi sepak bola Asia. Ujar jurnalis olahraga asal Korea Selatan, Min Jae Kim. Dunia memuji, Jepang terharu. Pujian pun datang dari berbagai belahan dunia. Bintang Jepang, Wataru Endo, menyebut Indonesia sebagai Marokonya Asia Tenggara, merujuk pada pencapaian mengejutkan Maroko di Piala Dunia 2022. Sementara itu, legenda Brasil, Cafu, lewat akun media sosialnya menuliskan, "Saya tidak mengenal semua pemain Indonesia, tapi saya melihat gairah dan disiplin di mata mereka. Mereka bisa jadi tim mengejutkan di 2026. Sementara itu, masyarakat Jepang yang semula skeptis terhadap antusiasme pendukung asing justru terharu dan kagum. Ratusan warga lokal menyambut supporter Indonesia di luar stadion, memberi mereka makanan ringan dan bahkan meminta foto bersama. Awalnya kami kira supporter Indonesia hanya ramai dan ribut, tapi ternyata mereka membawa budaya yang hangat, ramah, dan penuh semangat. Saya bahkan ingin belajar masak nasi Padang setelah mencoba di luar stadion, ujar Iko Yamamoto, warga Osaka yang datang bersama keluarganya. Tantangan berikutnya, Timur Tengah menanti. Dengan lolos ke ronde keempat, Indonesia bersiap menghadapi lawan-lawan yang lebih berat. Dari hasil sementara pot, kemungkinan besar Garuda akan berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, UEA, dan Palestina. Jadwal dan format akan diumumkan dalam waktu dekat. Namun publik Indonesia sudah menaruh harapan besar. Antusiasme supporter sudah mengakar, dan semua elemen kini bersatu. Pemain, pelatih, federasi, dan fans. Jika malam ini kami tak bisa bawa 3 poin, maka kami bawa 3 hal penting. Semangat, pengalaman, dan kekaguman dunia. Dan itu lebih mahal dari kemenangan di papan skor, kata Asnawi Mangkualam kepada wartawan di Mixed Zone dengan mata berkaca-kaca. Tifonesia, warisan budaya supporter. Kini Tifonesia bukan sekadar nama, melainkan identitas. Suatu gerakan budaya supporter yang menyuarakan perdamaian, persaudaraan, dan semangat tak kenal lelah. Setelah sukses memukau Cina di GBK dengan koreografi Gatot-Kaca, kini di Osaka, mereka kembali membuktikan bahwa supporter Indonesia adalah bagian penting dari kebangkitan sepak bola Asia. Mereka tak hanya hadir sebagai penonton, tetapi sebagai duta budaya, pelukis atmosfer, dan penjaga nyala semangat. Bahkan FIFA pun dilaporkan mencatat Tifonesia dalam laporan evaluasi non-teknis sebagai contoh soft power football. Akhir dari sebuah awal. Kekalahan dari Jepang bukan akhir, tapi pembuka jalan menuju mimpi yang lebih besar. Round Fart adalah medan tempur yang sesungguhnya. Namun Garuda sudah menunjukkan bahwa mereka siap. Tak hanya siap bermain, tetapi siap menginspirasi. Dari bawah tribun Stadion Osaka hingga ruang tamu pemirsa di berbagai negara, Indonesia telah menunjukkan bahwa semangat tak bisa dikalahkan oleh angka. Dan jika mimpi adalah sesuatu yang harus dikejar, maka malam di Osaka telah menjadi bintangnya.